Pemirsa, selama Natal dan Tahun Baru, lokasi wisata di Kota Mataram akan ditutup dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari. Penutupan ini menyusul pemerintah pusat mengeluarkan PPKM level 3. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Mataram, dipastikan tidak akan adanya perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini merujuk pada keputusan pemerintah pusat selama Natal dan Tahun Baru 2022 akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Mataram. Tahun ini Wali Kota Mataram mempertegas tidak akan ada acara, selain itu seluruh objek wisata di Kota Mataram akan ditutup. Ini bukti sebagai bentuk ketaatan kita terhadap pemerintah, gitu kan. Nanti semua kegiatan yang bersifatnya hiburan, kemudian yang apalagi tuh, yang ya termasuk juga pelaksanaan ibadah Natal itu kan sudah akan diperketat semua protokol kesehatannya dan tidak diperbolehkan kegiatan hiburan besok. Penutupan objek wisata seperti pantai, taman dan juga pura bersejarah di Kota Mataram dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah untuk menjauhi kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penat dengan wisata yang disuguhkan saat ini, maka Anda perlu mengunjungi wisata alam Desa Sesaut yang menawarkan banyak potensi alam, mulai dari kolam nan sejuk dan air bersih yang langsung dapat diminum. Wisata ini akan melengkapi liburan Anda bersama keluarga di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Lombok merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang dimiliki Indonesia. Objek wisata di Lombok memiliki pesona alam yang menawan, membuat momen liburan semakin menyenangkan dan berkesan. Berkunjung ke Pulau Lombok belum lengkap tanpa mengunjungi lokasi-lokasi wisatanya yang sudah terkenal akan keindahannya. Wisata Lombok menyimpan banyak sekali potensi wisata, hampir di setiap sudut wilayahnya termasuk di Lombok Barat. Beragam destinasi wisata ada di Lombok Barat, mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah, berupa pantai, gak kalah indah dari objek wisata yang sudah populer. Salah satu potensi objek wisata yang ada di Lombok Barat adalah hutan lindung Sesaut dan pemandian Ainyet berlokasi di daerah Sesaut, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Bagi Anda yang baru datang pertama kali pasti akan dibuat terkesima dengan suasana yang begitu menyegarkan. Hutan rindang nan hijau menjadi ciri khas daerah ini sekaligus menjadi suguhan pemandangan yang menyejukkan mata. Memiliki luas 6 hektar hutan dan 43% diantaranya merupakan hutan buatan, sedangkan sisanya masih hutan alami. Usai melewati kawasan hutan, Anda akan dihadapkan pada pemandian mata air yang tentu menjadi inti dari wisata Ainyet Sesaut. Pemandian yang berada di dalam hutan itu airnya begitu dingin sehingga dalam bahasa Sasak disebut Ainyet. Meski hanya pemandian saja rupanya yang sudah menjadi daya tarik di Ainyet Sesaut, melainkan juga aliran air sungai Ainyet. Dengan kondisi arus yang relatif aman, dipadu air yang dingin membuat banyak pengunjung juga ingin menjajal sensasi berenang di aliran sungai Ainyet. Selain wisata alam, berbagai jenis kuliner juga banyak disuguhkan di kawasan wisata tersebut, seperti sate bulayak dan beraneka macam buah-buahan yang dipetik langsung di kawasan tersebut. Turis dari berbagai negara datang menikmati suasana alam Desa Sesaut karena masih asri dan menyimpan banyak pembelajaran bagi para mahasiswa, karena mereka bisa berwisata alam sambil belajar di alam dengan fasilitas camping ground. Ini tempatnya sangat bagus dan memuaskan karena kita kan belajar banyak sejarah di sini lah gitu. Jadinya ini merupakan suatu ladang tempat untuk belajar bagi siswa dan khususnya kami sebagai mahasiswa yang diutus oleh Kementerian Negara Indonesia ke daerah Sekotong khususnya dan Lombok pada umumnya. Place is beautiful. We can see like all the water, the vegetation. Everything is super nice and big. That's pretty big. Just for the royal family, that's incredible.
Wisata Desa Sesaut ini sangat mudah diakses dari berbagai jalur, mulai dari bandara membutuhkan 45 menit, sementara 20 menit dari pusat kota Mataram dengan akses jalan yang sangat bagus. Bagi Anda yang sudah bosan dengan wisata itu-itu saja, maka Desa Sesaut menjadi alternatif berwisata alam bersama keluarga dan kerabat Anda. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pantai Dondon terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, memiliki panorama alam serta terdapat kampung wisata yang menjadi andalan destinasi ini. Objek wisata pantai ini merupakan surga tersembunyi di selatan Pulau Lombok. Seolah tidak ada habisnya potensi wisata di sepanjang pantai selatan Lombok, kali ini kami akan mencoba mengupas keindahan Pantai Dondon di Lombok Tengah bagian selatan. Konsep kampung wisata pun sedang dipersiapkan untuk mengelola dengan maksimal serpihan surga ini sebagai salah satu pilot proyek Forum Blok Pujut, sebuah wadah dedikasi putra-putri terbaik sekecamatan Pujut, serta keterlibatan salah satu LSM Jerman Wijstep Foundation dalam memberikan pembinaan kepada pemuda setempat untuk mengembangkan destinasi ini. Pantai Dondon ini sendiri terletak di sebelah timur mega proyek ITDC Kek Mandalika, tepatnya di Dusun Batu Pedang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan sekitar 30 menit berkendara. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan pantai ini diantaranya pasir mericanya, ombaknya yang tenang namun tidak jauh juga dari Desert Point Gerupuk untuk surfing. Pantainya yang jernih, tenang, dan landai membuat sangat menarik untuk spot snorkeling, renang dari anak-anak hingga segala usia. Beberapa spot juga sangat fotogenik untuk lokasi prewedding dan sekedar selfie ria. Di tepian pantai sebelah selatan terdapat hutan mangrove yang tentunya sangat instagenik bagi kalian penyuka fotografi. Dari lokasi ini tampak biasan cahaya merah menembus dedaunan hutan mangrove dengan gulungan ombak kecil menghantam bebatuan. Di bibir pantai juga terdapat lahan yang landai dan kebun kelapa sangat cocok untuk alternatif camping ground maupun lokasi outbound dan catering. Dari pegawai di sini kita mempunyai mini resto atau cafe. Kita juga menjual paket-paket surfing, kita juga ada papan untuk surfing sama tur untuk lokal. Pulau di sana itu namanya Batu Tiung. Kita bisa menjual seperti piknik, camping. Di pantai ini juga ada beberapa batu yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat loh, seperti batu angkus yang seolah menangis setiap ombak balik ke tengah laut. Konon batu tersebut hingga kini masih menangisi kepergian sang putri melegenda, Putri Mandalika. Di tempat ini juga setiap tahunnya dijadikan salah satu pusat pesta rakyat Baunyale, hanya saja lebih bersifat lokal, tidak seperti yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Selain itu, jangan terkejut oleh sebuah batu yang dijuluki The Dig Stone dan masih banyak pesona yang dibumbui cerita legenda yang tidak kalah menarik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.